Beberapa hari telah berlalu sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana di Madinah masih diselimuti duka yang dalam. Tak ada senyum yang benar-benar tulus, tak ada tawa yang tak menyisakan luka. Di tengah heningnya kesedihan itu, Bilal bin Rabah, muazin yang suaranya telah membelah langit Madinah selama bertahun-tahun, melangkah dengan berat hati menuju kediaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan suara lirih, Bilal membuka percakapan. "Wahai Khalifah Rasulullah, aku datang membawa permohonan." Abu Bakar memandang Bilal, sahabat lama yang begitu setia. "Permohonan apa, wahai Bilal?" tanyanya dengan lembut. Bilal menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan." Abu Bakar terdiam sejenak. Tak menyangka permintaan itu datang dari Bilal, orang yang selama ini setia mengumandangkan panggilan suci ke langit. Dengan suara tegas namun penuh kasih, beliau berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah mengganti atau mencopot siapapun yang dulu diangkat oleh Rasulullah." Namun Bilal tak menyerah. Kali ini, air matanya mulai jatuh, suaranya pun bergetar. "Wahai Abu Bakar, izinkan aku. Tolong, izinkan aku untuk berhenti azan." Abu Bakar terdiam lebih lama, mencoba memahami. Lalu ia berkata, "Jika kau ingin berhenti, kau harus punya alasan yang jelas. Kenapa Bilal? Kenapa kau tak sanggup lagi mengumandangkan azan?" Bilal tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh pelan ke arah Masjid Nabawi, ke menara tempat ia biasa berdiri dan melantunkan suara yang membangunkan hati umat Islam. Lalu dengan air mata yang mengalir deras, ia berkata, "Wahai Abu Bakar, setiap kali aku berdiri di sana, setiap aku azan, hatiku hancur. Suara ini, dulu Rasulullah yang mendengarnya pertama kali. Kini, beliau telah tiada. Aku tak sanggup. Aku benar-benar tak sanggup lagi." Bilal bin Rabah berdiri mematung di dekat Masjid Nabawi. Pandangannya kosong menatap satu titik, tempat yang kini menjadi makam Rasulullah, yang dulunya adalah kamar sederhana sang kekasih Allah. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Lalu ia menoleh kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata dengan suara tertahan, "Wahai Abu Bakar, aku ingin kau mendengar sesuatu." Bilal menarik napas dalam, seolah hendak menahan air mata yang sudah di ujung pelupuk. "Dulu, saat Rasulullah masih hidup, setiap kali waktu sholat hampir tiba, aku datang ke kamarnya. Dengan penuh adab aku mengetuk, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat telah datang.' Kadang, beliau lebih dulu datang menemuiku, memanggil dengan lembut, 'Wahai Bilal, saatnya sholat.' Kami lalu berjalan bersama menuju masjid. Aku naik ke menara dan beliau berdiri di bawah sana, memandangiku dari jauh. Sebelum aku mengumandangkan azan, aku menoleh ke arahnya. Aku selalu memastikan bahwa beliau ada di sana, menyaksikan. Kemudian aku menghadap kiblat dan mulai memanggil umat untuk sholat. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Dan setiap kali Rasulullah menyambutku ketika aku turun dari menara. Senyumnya, tatapannya, semua itu menjadi bagian dari jiwaku." Bilal menunduk, air matanya kini mengalir tak terbendung. "Wahai Abu Bakar, kini saat aku berdiri di tempat yang sama, aku tak lagi melihat beliau. Tak ada lagi senyum itu. Tak ada lagi suara lembut itu. Yang tersisa hanyalah sunyi. Setiap azan yang kumulai justru mengiris hatiku. Bukan karena aku tak ingin memanggil umat, tapi karena setiap lantunannya mengingatkanku pada sosok yang kini telah tiada. Aku tidak sanggup lagi. Wahai Abu Bakar, setiap sudut kota ini, setiap langkah menuju menara, setiap gema azan, semuanya adalah kenangan yang terlalu berat untuk kutanggung sendiri." Mendengar itu, Abu Bakar pun tak kuasa menahan air matanya. Sang khalifah menangis bersama Bilal, dua sahabat Rasulullah yang kini harus meneruskan hidup. Abu Bakar As-Siddiq menatap Bilal dengan mata yang basah.
menahan gejolak hati yang tak mudah diluapkan. Dalam diamnya, ia memahami luka yang sedang dipikul sang muazin. Luka kehilangan seorang nabi, guru, dan sahabat yang tak tergantikan. Lalu dengan suara berat dan penuh pengertian, Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, jika alasanmu seperti itu, maka pergilah. Aku izinkan engkau untuk tidak lagi mengumandangkan azan." Namun jauh di dasar hatinya, Abu Bakar tetap menyimpan harapan. Harapan bahwa suara Bilal, yang dulu menggetarkan langit Madinah dan menyejukkan hati Rasulullah, akan tetap terdengar di Masjid Nabawi. Tapi keputusan Bilal sudah bulat. Setelah mendapat izin, Bilal bin Rabbah meninggalkan Madinah. Ia pergi jauh ke negeri Syam, membawa luka yang belum sempat sembuh. Bukan karena ia ingin melarikan diri, tetapi karena setiap sudut Madinah, jalan, rumah, menara, masjid, semuanya mengingatkannya pada sosok mulia yang telah pergi. Ia ingin menenangkan hati, menjauh dari kenangan. Di Syam, Bilal memilih hidup sederhana. Ia tak pernah lagi kembali ke menara Masjid Nabawi, tak pernah menengok makam Rasulullah. Ia menghilang dalam sepi, memendam rindunya dalam diam. Waktu berlalu, hari berganti malam dan malam pun berganti mimpi. Dan pada suatu malam, di tengah tidurnya, Bilal bermimpi. Dalam mimpinya, Rasulullah hadir. Wajahnya bercahaya, penuh kasih, namun matanya mengandung teguran lembut. Beliau berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Sudah lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku. Wahai Bilal, lama sekali engkau tidak menjengukku." Perkataan itu menusuk jantung Bilal. Ia terbangun dengan air mata yang tak terbendung. Rindunya yang selama ini ia simpan dalam diam kini pecah tak terbendung. Malam itu, Bilal tahu ia harus kembali. Hari itu, Bilal bin Rabbah menangis tanpa henti. Air matanya tak terbendung, seolah hujan duka mengguyur hatinya yang selama ini mencoba tabah. Tangisnya begitu pilu, hingga orang-orang di sekelilingnya terheran dan cemas. Keluarganya mendekat, khawatir melihat kondisi sang muazin. "Ada apa denganmu, Bilal? Mengapa engkau menangis sedemikian rupa? Belum pernah kami melihat engkau seperti ini." Dengan napas yang berat, Bilal menjawab perlahan, "Wahai saudaraku, hari ini aku benar-benar takut. Ketakutan yang belum pernah aku rasakan seumur hidupku. Dulu, saat aku pertama kali memeluk Islam, orang-orang kafir menyiksaku tanpa ampun. Tubuhku dijemur di padang pasir yang membakar, dadaku ditindih batu raksasa. Cambuk dan pukulan menghujani tubuhku. Tapi hatiku tetap tegar. Tak sedikit pun aku goyah atau gentar terhadap kekejaman mereka. Namun hari ini, hatiku gemetar, aku takut. Takut yang sungguh dalam." "Mengapa engkau takut, Bilal?" tanya mereka. "Bukankah engkau baru saja bermimpi bertemu Rasulullah? Tidakkah itu mimpi yang membahagiakan? Bukankah engkau rindu kepada beliau?" Bilal mengangguk lemah. Matanya kembali berkaca. "Benar, aku bermimpi bertemu Rasulullah, tapi dalam mimpiku, beliau menegurku. Aku takut Rasulullah marah kepadaku. Aku takut ditinggal oleh beliau, bahkan dalam mimpi." Tangis Bilal mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Dan kini bukan hanya Bilal yang menangis. Keluarganya pun larut dalam kesedihan yang dalam. Salah satu dari mereka berkata, "Bilal, mungkin ini waktunya. Sudah saatnya engkau kembali ke Madinah. Sudah saatnya engkau menziarahi Rasulullah. Temuilah beliau. Wahai Bilal, lunasilah rindumu. Tenangkan hatimu." Dan Bilal tahu, itu adalah jawaban dari langit yang selama ini ia nantikan. Maka ia pun bersiap. Ia tinggalkan Syam. Ia tempuh perjalanan panjang penuh haru. Bukan untuk urusan dunia, tapi demi menuntaskan kerinduan. Berangkatlah Bilal bin Rabbah dari negeri Syam. Ia menempuh perjalanan jauh tanpa mengenal lelah. Kakinya terus melangkah, tubuhnya tak pernah meminta istirahat. Karena di dalam dadanya hanya ada satu tujuan, yaitu Madinah. Tempat kenangan, tempat cintanya kepada Rasulullah berakar dalam. Hari demi hari ia berjalan melintasi gurun dan lembah,
Panas matahari dan dinginnya malam tak membuatnya goyah. Yang ia bawa bukan sekedar tubuh, tapi kerinduan yang tak tertampung oleh waktu. Dan akhirnya, setelah sekian lama menahan rindu, tampaklah Madinah di kejauhan. Bukit-bukit mulai berdiri anggun di hadapannya. Rumah-rumah penduduk mulai bermunculan, satu persatu. Saat itulah Bilal tak mampu lagi menahan air mata. Itulah bukit tempat dulu aku berjalan bersama Rasulullah. Itulah jalan yang pernah kami lalui berdua. Itulah debu-debu yang dulu diinjak oleh kaki beliau. Air mata Bilal mulai mengalir. Langkahnya melemah bukan karena lelah, tapi karena hatinya runtuh oleh kenangan. Semakin dekat ke kota, tangis Bilal semakin keras. Madinah bukan sekadar kota baginya. Madinah adalah lukisan hidup Rasulullah. Tak ada satu sudut pun yang tak mengingatkannya pada sang Nabi. Ia melihat jalan, dan ia melihat Rasulullah di sana. Ia melihat bangunan dan seakan Rasulullah berdiri di sampingnya. Ia melihat pasir dan terbayang langkah kaki Rasul yang lembut dan mulia. Setiap butir kenangan kini menyerbu hatinya. Dan Bilal hanya bisa menangis. Ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan makam Nabi Muhammad. Ia terduduk. Tangisnya sudah tak dapat dibendung. Ia ingin berbicara, tapi suara itu seakan tertinggal di sepanjang perjalanan. Dengan suara yang lirih dan parau, diselingi tangis yang tak putus-putus, Bilal akhirnya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah." Tangisnya meledak. Ia tak kuasa menahan tubuhnya yang lemah oleh kerinduan. Ia rebahkan wajahnya di atas tanah, di atas pusara kekasih hatinya. Wajahnya menempel di pasir Madinah, tempat di mana jasad suci Rasulullah beristirahat. Tangannya gemetar, dadanya berguncang. Ia menangis, bukan sekedar air mata biasa, tapi tangisan yang lahir dari cinta yang tak pernah padam. Dan di tengah kesunyian itu, tiba-tiba, sebuah sentuhan lembut terasa di pundaknya. Seseorang menepuknya perlahan. Bilal, Bilal. Bilal bin Rabbah menoleh perlahan, masih dengan air mata yang belum mengering. Ternyata di hadapannya telah berdiri dua sosok mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Wajah mereka menyiratkan haru, melihat sahabat lamanya larut dalam air mata. Bilal segera bangkit dan memeluk mereka berdua erat-erat, seolah pelukan itu ingin menyampaikan seluruh luka yang selama ini tertahan. Dalam pelukan itu, Abu Bakar bertanya dengan suara lembut namun penuh keprihatinan, "Wahai Bilal, engkau menangis begitu hebat. Ini bukan tangisanmu yang biasa. Ada apa, sahabatku?" Bilal mencoba menenangkan dirinya meski suaranya masih bergetar. "Wahai Khalifah, aku merasa sangat takut. Ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Abu Bakar menatapnya serius. "Takut karena apa, Bilal? Bukankah selama ini engkau adalah pejuang yang gagah berani? Apakah ada yang kau sesali?" Bilal menunduk. "Aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Suatu malam aku bermimpi bertemu beliau, tapi bukan pelukan yang kuterima, melainkan teguran. Rasulullah berkata kepadaku, 'Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Mana rindumu padaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung.' Kata-kata itu menggema di dadaku hingga kini, dan aku takut. Takut telah mengecewakan beliau. Takut cinta ini tidak cukup besar untuk membuatku tetap dekat dengannya." Abu Bakar mendekat meraih tangan Bilal. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan ia berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, tidak ada air mata yang lebih suci daripada air mata rindu kepada Rasulullah, dan siapapun yang menangis karena cinta kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Engkau, Bilal, adalah muazin pilihan beliau. Engkau tidak akan pernah jauh dari hati Rasulullah, bahkan setelah beliau tiada." Bilal menatap Abu Bakar dengan mata yang berkaca. "Benarkah itu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengangguk dan memeluknya erat.
Benar, wahai Bilal, engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Hatinya sedikit terasa lega. Ia memeluk Abu Bakar, sahabat yang dulu telah membebaskannya dari siksaan, dan kini kembali menyelamatkan hatinya dari rasa bersalah yang menyesakkan. Mereka pun duduk dan berbincang, mengenang hari-hari indah bersama Rasulullah, bertukar kisah yang kini tinggal kenangan dalam ingatan. Tiba-tiba, di tengah percakapan itu, Abu Bakar berkata dengan senyum yang hangat, "Bilal, mumpung engkau telah kembali ke Madinah, bagaimana kalau engkau azan lagi? Sudah banyak yang rindu mendengar suara azanmu, wahai Bilal." Mendengar itu, Bilal terdiam. Ia menoleh perlahan ke arah menara Masjid Nabawi. Pandangannya lalu berpindah ke makam Rasulullah, lalu kembali ke menara, lalu ke makam lagi. Tubuhnya mulai gemetar. Air matanya yang sempat berhenti kembali menetes perlahan. Kenangan itu datang lagi. Suara Rasulullah yang dulu memanggil namanya. Tatapan lembut beliau dari bawah menara. Langkah bersama menuju masjid 5 kali sehari. Semua itu kembali menghantam hatinya. Bilal menunduk lalu menggeleng perlahan. "Maafkan aku, wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku belum sanggup, aku belum kuat untuk azan lagi." Tak lama setelah tangis Bilal mereda di depan makam Rasulullah, suara tawa anak-anak kecil terdengar dari kejauhan. Mereka berlarian melewati pelataran Masjid Nabawi, bermain tanpa beban, tak menyadari bahwa di sana ada seorang lelaki tua yang tengah menanggung rindu yang sangat dalam. Namun dari kerumunan itu, 2 anak kecil memisahkan diri. Mereka mendekat perlahan, wajah mereka bersinar penuh kehangatan. Yang satu menggenggam tangan kanan Bilal, dan satunya lagi meraih tangan kirinya. Tanpa banyak bicara, kedua anak itu duduk di samping Bilal dengan penuh sopan santun, lalu menyapanya dengan suara bening dan lembut. "Wahai tukang azan kakek kami, bagaimana kabarmu hari ini?" Bilal menoleh, matanya masih basah. Ia sempat terdiam, matanya menatap penuh heran. Ternyata, di tangan kanannya ada Hasan, dan di tangan kirinya ada Husain. Kedua cucu tercinta Rasulullah kini duduk di sisinya. Sekejap keheranan Bilal berubah menjadi haru. Matanya membulat lalu ia menengadah ke langit. "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Aku tengah dirundung rindu kepada kekasihmu Rasulullah, dan engkau kirimkan kepadaku 2 manusia kecil yang sangat dicintai oleh beliau." Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena syukur dan cinta yang membuncah dalam dada. Bilal lalu menoleh kepada Hasan yang duduk di sisi kanannya. Ia menatap wajahnya dalam-dalam, lalu memandang Husain di sisi kirinya, memperhatikan kakinya dengan penuh takzim. Ia memandangi mereka bergantian. Dan dengan suara lirih penuh cinta, Bilal berbisik, "Wahai saudara-saudaraku, wajah Hasan begitu mirip dengan wajah Rasulullah, dan kaki Husain sungguh mengingatkanku pada langkah kaki sang Nabi." Tangannya gemetar saat ia memeluk kedua anak kecil itu ke dalam dekapannya. Seketika, seakan ia kembali berada di sisi Rasulullah. Dengan air mata yang mengalir tak terbendung, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku masih mengenali bau keringatmu. Dan hari ini, aku merasakannya kembali di cucu-cucumu." Tak lama setelah pelukan hangat itu, 2 anak kecil yang duduk di sisi Bilal memandang wajahnya penuh harap. Suara lembut mereka memecah kesunyian di makam Nabi. "Paman Bilal, kami merindukanmu. Kami rindu mendengar suaramu saat azan." Bilal menunduk. Hatinya kembali gemetar. Ia tidak segera menjawab. Ia menatap mata Hasan dan Husain yang bersinar dengan ketulusan. Lalu perlahan, ia menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar, lalu ke Sayyidina Umar. Kedua tokoh besar itu hanya tersenyum dan mengangguk penuh pengertian. "Lakukanlah, wahai Bilal," kata Abu Bakar lembut. "Lihatlah,
Betapa indahnya hubungan antara para sahabat besar Rasulullah dan cucu-cucu Nabi yang masih kecil. Meski Hasan dan Hussein hanyalah anak-anak, permintaan mereka dihormati, didengar, bahkan dijadikan keputusan oleh dua tokoh agung umat Islam. Padahal Abu Bakar adalah seorang khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, dan Umar adalah wakilnya, penguasa kedua paling berpengaruh pada zamannya. Tapi di hadapan cucu-cucu Rasulullah, mereka menjadi hamba-hamba yang lembut, penuh cinta dan rendah hati. Abu Bakar kembali berkata, "Wahai Bilal, ini saatnya, kembalilah ke menara, kumandangkanlah azanmu sekali lagi." Bilal menoleh kembali kepada Hasan dan Hussein. "Wahai Hasan, wahai Hussein, sebelum kalian datang, khalifah dan wakilnya telah memintaku untuk mengumandangkan azan, tapi aku menolak, hatiku belum kuat. Namun saat kalian yang memintanya, aku tak mampu berkata tidak." Bilal menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara bergetar, "Karena kalian adalah cucu Rasulullah dan aku takut. Aku takut jika aku menolak permintaan kalian. Kelak Rasulullah menolak aku untuk mengumandangkan azan di hadapannya di surga." Begitulah Bilal. Segala hal dalam hidupnya, setiap keputusan, setiap langkah, setiap ucapan, semuanya selalu dikaitkan dengan Rasulullah. Dan kini, karena cinta kepada Rasulullah dan kasih kepada cucu-cucunya, Bilal akhirnya setuju. Waktu untuk azan pun ditentukan. Sebuah momen yang tak hanya ditunggu oleh Hasan dan Hussein, tapi oleh seluruh orang di Madinah. Berita tentang kembalinya Bilal bin Rabbah telah terdengar ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang mulai berdatangan ke Masjid Nabawi. Mereka duduk tenang. Benarkah Bilal akan kembali berdiri di tempatnya yang dulu? Apakah benar suara itu akan terdengar lagi? Seru mereka. Pagi yang dingin menyelimuti kota, tapi hati setiap orang yang menunggu saat itu hangat oleh harapan. Mereka tidak hanya menanti suara, mereka menantikan kenangan. Lalu perlahan, sesosok tubuh kurus muncul dari balik kerumunan. Kulitnya hitam terbakar oleh matahari perjuangan, tapi dari dirinya memancar cahaya ketenangan, cahaya iman, cahaya cinta yang tulus kepada Rasulullah. Ia berdiri di tempat yang dulu sering ia pijak, tempat yang menjadi saksi antara dia dan Rasulullah. Langkah-langkahnya yang kini mulai menua, masih sama seperti dulu. Dan itulah yang membuat hati orang-orang runtuh. Mereka terdiam. Lalu satu demi satu mata mulai basah. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Langkah Bilal, geraknya, caranya melihat ke sekeliling, semua itu membangkitkan memori mereka tentang hari-hari bersama Rasulullah. Seolah waktu berputar kembali, seolah Madinah hidup kembali bersama suara cinta dan cahaya Rasulullah. Tangisan pun pecah. Orang-orang menutup wajah mereka. Ada yang menangis diam-diam, ada yang terseduh-seduh. Bahkan ada yang jatuh lemas karena rindu yang tak terbendung. Di luar masjid, orang-orang yang mendengar kabar kembalinya Bilal mulai berdatangan. Mereka berlari dari rumah masing-masing. "Apakah Rasulullah hidup kembali?" tanya mereka dalam harap. Dulu, suara Bilal selalu bersanding dengan kehadiran Nabi. Apakah beliau telah dibangkitkan? Namun mereka dijawab oleh yang hadir. Bukan, itu hanya Bilal. Bukan Rasulullah. Rasulullah masih di tempat peristirahatannya. Mereka yang baru datang menundukkan kepala. Oh, hanya Bilal. Tapi dari hati mereka yang paling dalam, mereka tahu bukan hanya Bilal. Karena di dalam diri Bilal masih hidup cinta yang besar untuk Rasulullah. Cinta yang tak luntur oleh waktu, tak hilang karena jarak. Tangisan kembali pecah. Mereka tidak menangisi masa lalu. Mereka menangis karena rindu, karena cinta, karena kehilangan yang belum sempat sembuh. Dan Bilal, ia hanya berdiri, menatap ke arah tempat di mana Rasulullah dulu biasa berdiri. Ia menyeka air matanya. Ia menunduk. Di sanalah dulu aku melihat Rasulullah. Beliau menatapku dengan senyum, menunggu aku turun. Kini tempat itu kosong.
Namun bagi Bilal dan bagi mereka yang mencintai Rasulullah, cinta itu tetap hidup. Kita memang tak pernah hidup sezaman dengan Nabi. Kita tak pernah menyaksikan senyumnya, tak pernah mendengar suara lembutnya secara langsung. Tapi bukan berarti kita tak bisa mencintainya. Karena cinta kepada Rasulullah tak bergantung pada waktu dan jarak. Ia hidup dalam hati yang rindu dan taat. Sebagaimana kisah seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Kapan hari kiamat?" Rasulullah bertanya balik, "Apa yang telah kau siapkan untuk itu?" Si badui menjawab, "Aku tidak banyak sholat dan puasa, tapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Dan Rasulullah menjawab, "Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai." Subhanallah. Semoga cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya di bibir, tapi juga terwujud dalam amal, dalam akhlak, dan dalam kesetiaan pada sunnahnya. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, "Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman." Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah dan para sahabatnya kelak di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin.